Shalom semua, renungan firman Tuhan kali ini kita akan ambil dari Injil Matius 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Yang selalu saya lakukan di dalam merenungkan firman Tuhan ayat per ayat adalah di ayat tertentu saya akan mencari kata kerja utama yang ada di ayat itu. Di ayat ini ada dua kata kerja utama, yaitu di dalam bahasa Yunaninya apokrupto dan apokalupto. Apokrupto diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sembunyikan, sedangkan apokalupto nyatakan. Setelah mengidentifikasi kata kerjanya, maka saya akan mencari siapa yang melakukan kata kerja atau kata kerja itu. Dalam hal ini, siapa yang melakukan menyembunyikan? Siapa yang melakukan menyatakan? Di sini kita bisa melihat kata-kata dengan huruf-huruf yang berwarna merah, yaitu mu, Bapa, Tuhan, dan Engkau. Semua kata-kata itu mengacu kepada Tuhan. Yang melakukan menyembunyikan dan yang melakukan menyatakan adalah Tuhan. Selanjutnya saya akan mencari apa yang disembunyikan, apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Kita melihat di dalam ayat ini yang disembunyikan dan yang dinyatakan oleh Tuhan adalah semuanya itu. Ini kata-kata yang tintanya berwarna hijau. Selanjutnya saya akan mencari terhadap siapa Tuhan menyembunyikan atau menyatakan semuanya itu tadi. Jawabannya kita bisa melihat di kata-kata yang hurufnya berwarna kuning, yaitu orang bijak, orang pandai, dan orang kecil. Selanjutnya saya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai Bapa yang melakukan menyembunyikan dan menyatakan semuanya itu kepada orang bijak, orang pandai, dan orang kecil tadi. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui dengan pasti bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan hal ini, yaitu menyembunyikan, yaitu menyatakan semuanya itu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai semuanya itu pada orang-orang tadi, yaitu orang bijak, orang pandai, dan orang kecil. Hanya Tuhan yang dapat melakukan ini. Artinya pendeta tidak dapat melakukan ini. Orang tua tidak dapat melakukan ini. Ini di sini yang saya maksud adalah kata semuanya itu tadi, yang hurufnya berwarna hijau tadi. Jadi, bagi orang-orang yang akan menerima pernyataan Tuhan akan semuanya itu tadi, maka orang-orang itu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam konteks ini orang itu harus berinteraksi dengan Tuhan. Sekarang mari kita mencari tahu lebih dalam mengenai semuanya itu. Kata-kata yang hurufnya berwarna hijau tadi. Ada beberapa penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan semuanya itu, yang dalam bahasa Yunaninya adalah tauta. Dalam konteks ini saya akan mengambil dua ayat untuk menjelaskan tauta. Pertama adalah dari Matius 13
yang ke-11. Tauta mengacu kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus menyampaikan frasa rahasia kerajaan surga. Ayat yang kedua dari 1 Korintus 4 yang pertama. Di ayat ini Rasul Paulus mengatakan rahasia Allah. Kata rahasia yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus di Matius 13 ayat 11 dan kata rahasia yang dipergunakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 4 ayat 1 di dalam bahasa Yunaninya adalah kata yang sama, yaitu mysterion. Dalam konteks renungan ayat kita, tauta akan diacukan ke rahasia kerajaan surga, rahasia Allah. Mari melihat lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan rahasia kerajaan surga, rahasia Allah itu. Yang dimaksud adalah perkara-perkara yang hanya Tuhan saja yang tahu. Perkara-perkara ini termasuk rencana Tuhan, termasuk pekerjaan Tuhan, termasuk pekerja yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan itu. Dari membaca Alkitab kita tahu bahwa salah satu rencana Tuhan adalah menyelamatkan umat manusia. Dari membaca Alkitab kita tahu bahwa cara Tuhan untuk bekerja membuat rencananya menjadi kenyataan adalah melalui penebusan di kayu salib. Dari membaca Alkitab kita tahu bahwa pekerja yang dipakai Tuhan untuk supaya rencana Tuhan terwujud adalah Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Selanjutnya mari kita lebih mendalami lagi akan orang-orang terhadap siapa Tuhan melakukan, menyembunyikan atau menyatakan tauta tadi. Pertama adalah orang bijak. Di dalam bahasa Yunaninya sophos. Sophos ini adalah orang-orang yang di dalam mereka menjalankan hidup, mereka selalu berfilosofi. Setiap mereka menemui sesuatu di dalam kehidupan mereka, mereka akan melihat dari sudut-sudut filsafatnya. Orang yang seperti ini, firman Tuhan katakan, semuanya itu disembunyikan dari mereka oleh Tuhan. Orang jenis kedua adalah orang pandai. Di dalam bahasa Yunaninya sunetos. Orang yang masuk di dalam kelompok ini adalah orang-orang yang di dalam menjalani hidupnya, menghadapi apapun di dalam hidupnya, selalu berdasarkan pemikiran-pemikiran logis. Terhadap orang-orang seperti ini, firman Tuhan menyatakan Tuhan menyembunyikan semuanya itu, yaitu tautas tadi, dari mereka. Kelompok orang yang ketiga adalah yang ditulis dalam bahasa Indonesianya orang kecil. Bahasa Yunaninya adalah nepios. Nepios itu kalau di bahasa Inggris kan adalah little child. Anak-anak kecil seperti anak-anak umur 6 tahun sampai 7 tahun. Anak-anak kecil ini kalau kita melihat kehidupan anak-anak kecil, mereka adalah tipe orang yang kalau ada orang yang berkomunikasi dengan mereka, maka si nepios ini cenderung untuk percaya begitu saja dan mematuhi apa yang dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kepada orang-orang yang golongan ini, Tuhan menyatakan tauta tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, di zaman itu, di zamannya Tuhan Yesus, cara Tuhan menyembunyikan atau menyatakan tauta tadi kepada orang-orang
adalah secara langsung melalui Tuhan Yesus, melalui Roh Tuhan yang datang dalam bentuk malaikat atau dalam bentuk interaksi-interaksi lain yang banyak kita lihat di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Jadi kita tahu di dalam ayat yang sedang kita renungkan ini, orang bijak dan orang pandai tidak melihat pernyataan Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan menyembunyikan tauta tadi dari orang bijak dan orang pandai. Yang melihat adalah orang kecil, Nepios tadi. Dan kita tahu Nepios bisa melihat pernyataan Tuhan itu karena mereka percaya dan patuh. Dari Nepios ini menerima pernyataan Tuhan dan mereka percaya dan patuh, maka para Nepios ini akan menerima keselamatan. Ingat, mereka percaya, jadi mereka menerima keselamatan. Dan pada saat mereka menerima keselamatan itu, Roh Kudus berada di dalam mereka. Mereka menghidupi buah-buah Roh Kudus, termasuk sukacita, damai sejahtera. Dan para Nepios ini juga akan memperoleh berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di zaman now, zaman sekarang, hari-hari kita ini. Zaman sekarang kita bisa melihat di toko, bisa mendengar dari tape atau YouTube akan seluruh pernyataan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan ke kita, ke manusia, yaitu melalui Alkitab. Baik Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita dengar, Alkitab yang kita lihat melalui sarana media yang ada. Saat kita semua berinteraksi dengan rahasia kerajaan surga atau rahasia Allah yang sudah dinyatakan dengan penuh di dalam Alkitab, sama dengan zaman itu ada 3 macam orang. Yang pertama adalah orang yang bijak, orang yang banyak berfilosofi, mendasarkan kehidupannya atas filsafat-filsafat. Orang seperti ini kalau mereka membaca, mendengar atau melihat firman Tuhan, maka yang ada di dalam pemikiran mereka adalah, kalau dilihat dari sudut pandang filosofi yang saya percaya, mungkin filosofi ini dia dapat dari orang tuanya, mungkin dia dapat dari kebudayaan dia, mungkin dia dapat dari buku-buku filosofi modern, seperti buku-buku untuk meningkatkan rasa percaya pada diri sendiri. Mereka bandingkan apa yang mereka baca, mereka bandingkan apa yang mereka terima sebagai pernyataan Tuhan melalui Alkitab dengan filosofi-filosofi yang mereka anut dan percaya. Dan orang-orang seperti ini, menurut firman Tuhan yang sedang kita renungkan, tidak akan bisa melihat apa yang sedang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, melalui Alkitab-Nya kepada si orang-orang bijak ini. Ada juga orang jenis kedua. Mereka membaca firman Tuhan, mereka mengerti dengan jelas, tapi mereka kemudian mulai berlogika, melihat apakah firman Tuhan ini seperti apa yang sedang saya pikirkan atau saya baca, atau mungkin kata tertentu yang dipergunakan ini mengacu atau berarti hal lain. Lalu kemudian mereka mencari referensi-referensi, buku-buku, masuk ke perpustakaan, membandingkan apa yang dia baca dengan apa yang menurut pikiran mereka seharusnya tertulis di situ. Orang semacam ini tidak melihat tauta tadi, tidak melihat apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada mereka melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok orang-orang kecil tadi atau Nepios tadi. Mereka membaca firman Tuhan,
Mereka langsung percaya, mereka patuh akan apa isi dari firman Tuhan itu. Dan kita tahu dari firman Tuhan yang sedang kita renungkan ini, bahwa nepios ini yang percaya dan patuh akan firman Tuhan, akan Alkitab, mereka akan menerima keselamatan, artinya mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal, artinya adalah mereka akan masuk surga, mereka akan menghidupi buah-buah Roh Kudus, mereka akan memperoleh berkat-berkat Tuhan. Sedangkan orang-orang yang berfilosofi tadi, orang-orang yang banyak berpikir tadi, tapi mereka tidak percaya pada firman Tuhan dan tidak patuh melakukan firman Tuhan, mereka tidak akan menerima keselamatan. Mereka tidak akan memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak akan memperoleh berkat seperti yang Tuhan mau berkatkan kepada mereka. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, percaya dan patuhlah pada firman Tuhan apa adanya seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Maka seperti nepios yang percaya dan patuh tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus akan menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan, kehidupan kekal yang datangnya dari Tuhan, akan menghidupi buah-buah Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan, akan memperoleh berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Amin.